Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Bukti keteledoran manajemen AC Milan. AC Milan menghadapi kritik terkait sejumlah keputusan transfer musim panas lalu, terutama terkait pelepasan pemain muda berbakat yang kini bersinar di klub lain. Kesalahan dalam strategi ini tak hanya berdampak pada kinerja tim, tetapi juga peluang untuk bersaing di papan atas Serie A dan Eropa. Nama pertama yang menjadi keteledoran manajemen AC Milan adalah Daniel Maldini. Sang pemain dilepas ke AC Monza dengan klausul penjualan kembali 50%, menjadi salah satu keputusan transfer yang dipertanyakan. Sebagai produk Akademi Milan dan anak legenda Rossoneri, Maldini memiliki koneksi emosional dengan klub, namun ia dijual tanpa kompensasi berarti. Setelah pindah ke AC Monza, Daniel Maldini tampil solid, bahkan masuk radar tim nasional Italia di bawah asuhan Luciano Spalletti. Dalam sistem 4-2-3-1 yang digunakan Milan saat ini, Daniel Maldini sejatinya bisa menjadi alternatif yang ideal untuk Christian Pulisic sebagai playmaker alami. Sayangnya Milan kini kehilangan pemain dengan profil tersebut. Keteledoran kedua adalah Pierre Kalulu, di mana sang pemain dijual ke Juventus dengan status pinjaman berbayar 3,3 juta euro dan opsi pembelian permanen senilai 20 juta euro. Keputusan ini tampak kontradiktif, mengingat Kalulu pernah menjadi andalan di lini belakang Milan. Sampai sejauh ini Pierre Kalulu tampil konsisten sebagai bek tengah dan bek sayap, membantu Juventus bersaing di papan atas. Tanpa Kalulu, pertahanan Milan menjadi salah satu yang terburuk dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, Strahinja Pavlovic dan Emerson Royal yang direkrut sebagai penggantinya belum juga menunjukkan performa maksimal. Nama ketiga adalah Yacine Adli. Ia dipinjamkan ke Fiorentina dengan opsi pembelian 13 juta euro. Telah menjadi pemain kunci bagi tim asuhan Rafael Palladino. Di Fiorentina, Adli telah mencetak 3 gol dan memberikan banyak assist termasuk melawan Milan. Kemudian nama keempat adalah Charles De Ketelaere. Ia dilepas ke Atalanta dengan kesepakatan pinjaman 3 juta euro dan opsi pembelian sebesar 22 juta euro. Setelah musim debut yang sulit di Milan, De Ketelaere kini menunjukkan performa luar biasa bersama Atalanta. Keputusan transfer AC Milan musim panas lalu mengungkap kelemahan dalam evaluasi pemain dan strategi jangka panjang klub. Pemain yang dilepas seperti Daniel Maldini, Kalulu, Yacine Adli dan De Ketelaere kini bersinar di klub lain, sementara pengganti mereka belum memberikan dampak signifikan. Lolos ke babak 16 besar UCL belum cukup bagi Paulo Fonseca. AC Milan meraih 3 kemenangan secara beruntun di Liga Champions dan diperkirakan akan lolos ke babak gugur, tetapi itu tidak cukup bagi Paulo Fonseca. Seperti yang diingat calciomercato.com, AC Milan mampu mencetak 3 gol dan mendapatkan 3 poin tambahan saat melawan Slovan Bratislava. Meskipun begitu, itu belum sepenuhnya menggambarkan ceritanya. Sebab tim yang berada di peringkat terbawah dalam kompetisi tersebut berhasil memperlihatkan kerapuhan tim yang belum menunjukkan stabilitas pertahanan. Jadwal pertandingan selanjutnya menguntungkan bagi AC Milan karena 9 poin melawan Red Star, Girona dan Dinamo Zagreb di pertandingan tersisa. Di atas kertas semua pertandingan tersebut merupakan target yang bisa dipenuhi. Itu seharusnya mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar yang akan memberikan dorongan besar dalam hal olahraga dan finansial. Pertanyaan sekarang, apakah 5 kemenangan beruntun di Liga Champions cukup bagi Paulo Fonseca untuk mengamankan pekerjaannya? Mungkin tidak, dan pelatih asal Portugal itu sangat menyadari hal tersebut. Perubahan haluan diperlukan, terutama peningkatan di Serie A yang hingga kini masih jadi hambatan besar bagi Fonseca. Dengan perbedaan 10 poin dari Napoli di pemuncak klasemen sementara, jelas perubahan harus dilakukan. Arsenal siapkan dana besar untuk bajak Tijani Reinders dari AC Milan.
Raksasa Liga Premier Inggris, Arsenal dilaporkan siap menyiapkan dana besar untuk membajak Tijani Reinders dari AC Milan. Tijani Reinders sendiri bergabung dengan Milan pada musim panas 2023 lalu. Ia dibeli dari klub Belanda AZ Alkmaar. Milan mengalahkan beberapa klub lain dalam pemburuan pemain berdarah Indonesia ini. Perekrutan Rossoneri ini ternyata jitu, sebab Tijani Reinders bisa cepat beradaptasi di Italia. Ia kini menjadi pemain penting di lini tengah AC Milan. Sejauh ini Tijani Reinders sudah tampil sebanyak 66 kali bagi AC Milan di semua ajang kompetisi. Ia telah mencetak 8 gol dan 7 assist. Penampilan Tijani Reinders kini dikabarkan menarik perhatian klub Premier League Arsenal. Rumor ini dihembuskan oleh media Visages. Laporan itu menyebut Milan mematok harga 50 juta pound sterling pada Reinders. Akan tetapi Arsenal tidak gentar. Mereka disebut siap mengeluarkan dana besar demi membajak Tijani Reinders. Arsenal juga diklaim bakal berusaha memboyong pemain serba bisa itu pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta dilaporkan sangat mengagumi permainan Tijani Reinders. Ia dinilai punya kemampuan teknik yang sangat bagus. Selain itu, Tijani Reinders juga termasuk pemain serba bisa. Ia bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan, gelandang nomor 8 atau gelandang serang. Reinders juga disebut akan diproyeksikan sebagai pengganti salah satu dari Jorginho atau Thomas Partey. Sebab kontrak kedua pemain itu segera berakhir dan ada kans mereka cabut dari Arsenal musim panas 2025 mendatang. Pietro Pellegrini berusaha menghukum AC Milan. Mantan pemain AC Milan yang kini memperkuat Empoli, Pietro Pellegrini mengakui bahwa kepindahannya ke AC Milan pada musim panas 2021 merupakan sebuah kesalahan. Namun, ia juga menegaskan bahwa pengalaman tersebut telah memberikan pelajaran berharga untuk karirnya. Diketahui jika Pellegrini bergabung dengan Milan melalui kesepakatan pinjaman dari AS Monaco dengan opsi pembelian. Transfer ini dipandang sebagai langkah besar bagi pemain muda Italia tersebut yang sebelumnya menunjukkan potensi besar di awal karirnya. Namun sayangnya ia hanya tampil 6 kali tanpa mencetak gol, membuat Milan memutuskan untuk tidak mempermanenkan kontraknya dan mengakhiri pinjaman lebih awal pada Januari 2022. Setelah itu, karir Pellegrini tidak berjalan mulus dengan gol yang sulit dicetak meskipun ia masih aktif berusaha di level kompetisi domestik. Meski Pellegrini menganggap langkah ke Milan sebagai kesalahan, ia juga menyadari pentingnya pengalaman tersebut untuk pertumbuhannya sebagai pemain. Namun pertanyaan tetap muncul, apakah pembelajaran yang didapat cukup untuk mengurangi rasa penyesalan atas kegagalannya di San Siro? Situasi ini menggambarkan dinamika karir seorang pemain muda yang berjuang memenuhi ekspektasi besar. Pellegrini kini memiliki peluang untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit dari masa sulit, termasuk dengan menunjukkan performa solid melawan mantan klubnya AC Milan pada akhir pekan ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.